Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, mari kita sama-sama berdoa. Silakan ketua kelas bikin kelasnya untuk berdoa. Tempat duduk siap. Alhamdulillah. Oke, hari ini jam pelajaran ini kita akan belajar IPS. Seperti biasa, ini ada buku buat kalian, dengan kalian. Ingat, setelah pelajaran selesai dikumpulkan lagi ke Bapak. Oke? Alhamdulillah, hari ini masuk semua ya. Mantap. Walaupun kalian semua berempat, tapi semangat belajarnya harus terus seperti ini ya. Jadi tidak malas-malasan kalian belajar. Nah, untuk pelajaran hari ini ada materi spesial karena kita akan membahas tentang globalisasi. Ada yang pernah dengar globalisasi? Ada yang pernah? Apa itu dia? Oke, perubahan yang terjadi di suatu daerah atau negara. Mantap. Ada lagi? Ada yang pernah tahu globalisasi gitu ya? Aduh, pernah dengar nih. Terus kalau pernah dengar, kira-kira apa sih yang ada di otak kalian setelah kata globalisasi itu? Desi apa Desi? Oh, mendunia. Bagus, ada global artinya dunia. Nah, terus nanti kita akan mempelajari itu lebih dalam lagi karena materi kita ini adalah globalisasi. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, agar kalian fokus, mari kita angkat tangan kalian ke atas dulu. Angkat tangan ke atas. Oke, digoyang-goyangkan. Kalau Bapak bilang tikus, kalian bilang besar. Tikus besar. Kalau Bapak bilang gajah, bilang kecil. Gajah kecil. Tikus besar. Gajah kecil. Tikus besar. Oke, tepuk tangan bagi kita semua. Ya. Akhirnya kita fokus ke pembelajaran kita. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Karena mumpung kalian masih semangat dan masih fokus, kita masuk ke materi kita. Yang pertama adalah globalisasi. Ya kan? Seperti tadi yang Bapak tanyakan di awal, sebenarnya tuh globalisasi itu apa sih? Yang ada di otak kalian ketika kalian mendengar kata globalisasi itu sebenarnya apa? Ada yang menjawab perubahan di suatu wilayah atau negara, ada yang bilang globalisasi itu dunia. Kalian tahu global? Global yang Bapak biasanya sering bawa, yang ada pulau-pulaunya itu. Tahu ya yang bentuknya apa? Bola. Nah, global itu artinya bola dunia. Nah, kalau global itu bola dunia, globalisasi itu apa sih? Tadi benar sudah, kalian nggak salah sudah. Ada yang perubahan di suatu wilayah atau negara, ada yang bilang dunia. Itu salah satu pengertian dari globalisasi. Tapi ada lebih jelas. Nanti Bapak akan menjelaskannya dan kita akan sama-sama belajar di materi. Oke? Nah, ngomong-ngomong tentang globalisasi tentang dunia, ada yang pakai produk-produk dari luar negeri nggak? Anak tangannya? Oh, banyak. Oke, dari ujung sini. Apa? Kamu pakai apa? HP? HP apa tuh? Realme. Dari mana itu Realme? Cina. Oke. Desi ada pakai apa? Oh, Samsung. HP juga. Dari mana itu? Korea. Produk Korea itu. Jadi Samsung itu bukan produk Indonesia, walaupun di sini banyak yang jual Samsung ya, tapi itu produk dari Korea. Oke, Dio. Pakai apa kamu Dio? Vivo, mantap kali. Ternyata tanpa kita sadari ini, keseharian kita tuh sudah mulai menggunakan barang-barang dari luar negeri. Oke, itu kan barangnya. Kalian pernah tahu K-pop? BTS? Selain
Masuk? Yakin masuk? Iya. Are you sure? Ya, untuk meyakinkan kalian, Bapak ini ada video. Mari kita saksikan bersama-sama video tentang globalisasi. Oke? Are you ready? Sip. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belajar dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar nggak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi? Halo sahabat rumah belajar, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi globalisasi bersama Pak Pak dan rumah belajar Jawa Tengah. Apa sih globalisasi itu? Apa saja faktor pendorongnya dan bagaimana dampaknya? Kalian tahu nggak apa itu globalisasi? Globalisasi adalah meluaskan pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi mudah karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi mudah? Karena saat ini setiap orang bisa pergi kemanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern, seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi lintas negara sekarang itu gampang diakses melalui koneksi internet. Globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Selain dari itu, dengan adanya pasar bebas, transaksi ekonomi lintas negara dapat dilakukan secara online. Kita mudah belanja barang dari luar negeri hanya dengan menggunakan gadget. Faktor lainnya adalah migrasi atau perpindahan penduduk. Fenomena migrasi menjadikan warga lokal pribumi semakin terbiasa dengan adanya budaya asing yang baru. Transparansi pers juga menjadi faktor pendorong terjadinya globalisasi. Kalau berita dari berbagai daerah saat ini gampang kan kita sajikan. Pers menjadi media penghubung informasi kepada masyarakat dunia. Globalisasi tidak terhindarkan karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Lalu, bagaimana dampak globalisasi itu? Di sektor ekonomi, transaksi ekonomi menjadi lebih mudah dan efisien melalui e-commerce atau perdagangan elektronik. Akan tetapi menjadi masalah jika produk lokal tidak siap bersaing. Pasar tradisional ditinggalkan dan akhirnya menyebabkan pengangguran bertambah, kemudian mengakibatkan kesenjangan meningkat di masyarakat. Nah, itulah tantangan yang harus dihadapi. Sedangkan dalam kehidupan sosial, masyarakat menjadi semakin modern. Segala kebutuhan dapat dipenuhi dengan mudah melalui teknologi. Akan tetapi menjadi masalah jika masyarakat tidak memfilter budaya asing, mengalami mentah-mentah budaya luar negeri yang kadang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan degradasi budaya, dekadensi moral, dan munculnya paham radikalisme. Bagaimanapun sebagai orang Indonesia, budaya lokal harus dilestarikan. Jadi, kesimpulannya adalah globalisasi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak mungkin terelakkan. Tapi kita wajib melestarikan budaya Indonesia. Oke guys, sahabat rumah belajar, kunjungi terus rumah belajar ya, dan follow media sosial tadi. Oke, itu tadi sedikit video materi ya tentang globalisasi yang dijelaskan oleh salah satu guru SMA di Jawa Tengah. Kira-kira apa yang kita bisa dapat dari video tadi? Yang pertama apa? Pengertian. Oke, pengertian globalisasi. Kira-kira tadi kalian yang sebut pengertiannya benar apa salah? Nah, tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya anak-anak. Globalisasi itu proses mendunia.
Jadi tidak terbatas antar wilayah, antar negara, antar benua, bahkan antar zona waktu dan sebagainya. Ya. Jadi semuanya itu melalui proses peleburan. Jadi di mana batas-batasnya itu mulai menipis atau mulai kabur. Jadi seperti yang Bapak tadi bilang, yang dekat dengan kehidupan kalian semua. Tadi ada produk-produk luar negeri yang kalian pakai, ada HP kalian itu dari luar negeri. Kemudian yang mungkin pakai sepatu Nike, sepatu yang merek-merek luar negeri, itu juga salah satu bentuk dari globalisasi. Nah, selain itu juga hal-hal yang kalian lakukan sehari-hari gitu, kayak misalnya dengerin lagu Blackpink, dengerin lagu siapa, Justin Bieber atau siapa dan sebagainya, itu juga termasuk bagian dari globalisasi. Karena kita tahu sendiri Blackpink itu asalnya dari mana? Korea, kita di Indonesia. Pasti kita akan dapat atau bisa mendengarkan lagu-lagu dari luar. Itu contoh nyata yang dekat dengan kita tentang globalisasi. Nah, kalau tadi kan dijelasinnya ada dampak positif, ada dampak negatifnya ya. Kayak tadi produk-produk yang masuk ke Indonesia, dampak negatifnya apa? Akhirnya orang-orang lokal yang jualan produk-produk lokal itu jadi punya saingan. Tapi ada dampak positifnya, dan positifnya apa? Produk-produk lokal kita juga bisa tembus ke pasar internasional. Melalui apa? Ekspor dan impor. Oke, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan tentang pengertian? Aman ya? Kalau aman, kita lanjut lagi balik ke materi. Nah, tentang globalisasi. Jadi tadi globalisasi sudah dijawab ya oleh video. Jadi secara definisi nih, biar kalian ingat, globalisasi merupakan suatu proses yang mendunia di mana individu tidak terikat oleh negara atau batas-batas wilayah. Oke, yang mau nyatet silakan dicatat dulu ya. Paham ya? Jadi paling tidak, ternyata tuh hal-hal semacam ini tuh namanya globalisasi ya. Hal-hal semacam ini tuh dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu definisi dari globalisasi. Tadi juga ada pembahasan mengenai dampak positif dan dampak negatifnya. Nah, sekarang setelah ini Bapak akan memberikan kalian materi tentang contoh dari globalisasi. Tadi kan kalian sudah menyebut ini salah satunya, salah duanya dan sebagainya. Nah, biar kalian lebih paham lagi, Bapak akan isi penjelasan tentang contoh dari globalisasi. Oke, sudah? Oke, catat dulu, jangan lupa. Nanti kalau kalian tidak dapat itu pasti yang pertama lupa, yang kedua kalian jadi tidak biasa menulis. Kalau tidak biasa menulis, nanti kemampuan membaca kalian juga berkurang. Oke, lanjut ya. Oke, yang selanjutnya adalah perkembangan globalisasi. Nah, kita kan tahu kan globalisasi yang sekarang itu kan luar biasa ya, produk-produk hari ini, lagu A, video A, film A dan sebagainya. Nah, kira-kira perkembangannya itu seperti apa? Yang pertama ini, kalau kalian pernah ingat pelajaran sejarah Bapak ya, ada perdagangan yang dilakukan oleh bangsa Tiongkok. Tiongkok itu negara mana? Cina. Cina, betul. Bangsa Tiongkok dan bangsa India itu tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Sekarang aja tahun berapa? 2025 ya. Sebelum Masehi berarti itu 2000 tahun yang lalu. Itu bangsa Tiongkok dan bangsa India itu udah mulai berdagang antar kerajaan. Karena zaman itu masih kerajaan ya. Di Indonesia tahun-tahun segitu tuh masih kerajaan Hindu Buddha. Ada kerajaan Kartanegara, kerajaan Majapahit, Sriwijaya dan sebagainya. Itu masih zaman-zaman kerajaan. Nah, dari zaman itu aja sudah mulai kan bibit-bibit untuk terjadinya globalisasi gitu. Walaupun mereka ada di mana? Di Cina, ada di India, tapi mereka bisa jualan tuh misalnya negara-negara Asia Tenggara atau ke negara-negara Arab. Walaupun pada zaman itu aksesnya tidak seperti sekarang. Zaman dulu pakai kapal atau mungkin pakai darat, tapi belum ada aspal, belum ada jalan tol, belum ada kereta dan sebagainya. Itu waktu zaman dulu kan. Nah, kemudian dilanjutin sama perdagangan yang dilakukan bangsa Muslim, yaitu orang-orang Arab, orang-orang India itu mereka juga melakukan hal yang sama yang dilakukan seperti bangsa Tiongkok dan bangsa India. Contohnya apa? Contohnya ketika mereka datang ke Indonesia,
Nusantara dulu ya. Kerajaan pertama di Nusantara, kerajaan Islam pertama ada yang ingat? Samudra Pasai yang ada di Sumatera. Nah itu salah satunya itu dampak dari ini. Jadi mereka tuh datang untuk dagang, tapi selain dagang juga mereka menyebarkan agama Islam. Makanya di Indonesia yang tadinya agamanya Hindu-Buddha jadi ke Islam. Ini seperti materi yang pernah Bapak jelaskan. Terus selanjutnya, nih ada kolonialisasi yang dilakukan bangsa Eropa. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Indonesia siapa? Bangsa mana? Portugis, pinter. Bangsa Portugis. Kemudian dilanjutkan dengan bangsa-bangsa Eropa yang lain. Mereka itu membawa 3G. Ada yang ingat 3G? God, Glory, dan yang terakhir Gospel, pinter. Jadi ada 3 itu tuh dibawa mereka. Nah, dari 3 itu sebagai wujud dari globalisasi. Mereka datang selain berdagang yang mencari rempah-rempah yang kita punya, mereka juga membawa alat-alat perang mereka dan sebagainya. Itu termasuk salah satu dari wujud globalisasi. Mereka membeli apa yang kita punya, kita dapat uang dan sebagainya. Nah, apakah sudah selesai? Tentu belum, masih berlanjut. Setelah bangsa kolonisasi terus juga sudah mulai ada negara-negara yang merdeka, negara-negara yang dijajah sudah mulai habis, adanya perkembangan kebutuhan dan industrialisasi. Industrialisasi itu berpindahnya atau bergantinya ke menggunakan mesin buah atau mesin-mesin yang zaman-zaman industri. Kita kan tahu bahwa negara kita itu negara agraris atau negara yang bersumber pada pertanian. Nah, di negara pertanian itu kan kita kan menanam sendiri, memanen sendiri. Tapi setelah era industri ini, tiba-tiba kita bisa bikin pabrik, misalnya pabrik gula, pabrik apa dan sebagainya. Nah, di pabrik itu ada yang namanya mesin. Nah, adanya mesin itu adalah wujud dari industrialisasi. Nah, karena ada era itu, akhirnya antar negara itu jadi saling bertukar lagi, berdagang lagi dan sebagainya. Itu lanjutan dari bangsa kolonial. Nah, apakah sudah selesai sampai situ? Tentu tidak. Masih ada satu era lagi, yaitu era pasar bebas. Era kita sekarang, di mana kita bisa membeli produk dari luar negeri, kita juga bisa menjual barang kita ke luar negeri dan lain sebagainya, di mana ada perjanjian antar negara tentang perdagangan atau pertukaran dan sebagainya. Selain itu juga ada contohnya adalah pertukaran mahasiswa. Misalnya kita nih dari Kalimantan nih, kita ditukar misalnya jadi pelajar di Jepang dan sebagainya, itu juga termasuk dari globalisasi. Kemudian yang terbaru teknologi transportasi kereta cepat, itu kan juga dari teknologi dari Cina diterapkan di Indonesia. Itu juga bentuk dari globalisasi. Nah, agar kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi contoh-contoh globalisasi, bentuk-bentuknya seperti apa, ini materi selanjutnya adalah contoh globalisasi. Ada yang tahu ini peta mana? Indonesia kita ada di mana? Kalimantan. Oke, yang pertama itu budaya. Nah, globalisasi budaya. Globalisasi budaya ini contohnya ada 3. Yang pertama difusi budaya. Difusi budaya itu persebaran budaya. Ini kalau kalian tahu temannya, ini bule lagi latihan nari tradisional. Ini juga wujud dari persebaran budaya. Budaya kita disebarkan ke orang-orang bule. Begitu juga kalau kalian nonton K-pop, kalian juga Blackpink, gitu-gitu. Nah, itu juga wujud dari pertukaran budaya, walaupun budaya asing yang masuk ke budaya kita. Nah, itu pertukaran budaya. Nah, selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi itu pencampuran atau penggabungan 2 budaya atau lebih yang memunculkan satu budaya baru. Di sini contohnya apa ini? Siapa ini? Roma Irama itu apa? Penyanyi apa? Dangdut. Yes. Apakah kalian pikir bahwa dangdut itu tiba-tiba muncul? Tidak. Dangdut itu pencampuran antara budaya Melayu dan budaya yang ada di Indonesia. Akhirnya bertambah. Kadang ada latar juga dari India, nabrak masuk juga. Nabrak juga dari budaya-budaya Arab. Akhirnya muncul dangdut. Yang sekarang kita kenal ada dangdutnya Roma Irama, ada dangdut koplo,
musik dangdut yang pasti dia suka banget musik dangdut. Oke, yang selanjutnya ini ada bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia itu bukan bahasa yang tiba-tiba ada, tapi bahasa Indonesia itu sumbernya itu pencampuran antara budaya A, budaya B, budaya C, dan budaya lainnya. Salah satunya adalah bahasa Melayu, tentu karena akar bahasa Indonesia itu dari bahasa Melayu. Kemudian jangan salah, bahasa Indonesia itu juga mengandung kata-kata dari bahasa Belanda. Apa kalian tahu? Handuk itu dari Belanda. Sepatu itu Belanda. Apalagi? Garpu itu bahasa Belanda. Jadi kalian tuh diam-diam tuh bisa bahasa Belanda sebenarnya. Walaupun cuma satu kata bisa. Terus apalagi ikhlas itu kan bahasa Arab. Gak ada di Indonesia. Ikhlas, mana spot kan ikhlas. Nah tapi itu masuk ke budaya Indonesia akhirnya membentuk sebuah bahasa baru yaitu bahasa Indonesia. Nah untuk memperkokoh bahasa Indonesia ini ada yang namanya KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang isinya itu kata-kata yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Nah yang terakhir itu interaksi budaya. Interaksi budaya ini, Bapak aslinya dari Jawa. Kalian dari Kalimantan, musuh kalian itu Dayak. Bapak bawa budaya Bapak sendiri, kalian bawa budaya kalian sendiri. Tapi kita ketemu nih, terjadilah interaksi budaya. Jadi Bapak belajar bahasa kalian juga sudah tahu bahasa Bapak dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari interaksi budaya. Terus juga kebiasaan kalian atau apa ya, tradisi orang-orang Dayak. Jadi Bapak tahu dan kalian juga tahu tradisi orang Jawa, termasuk son goreng. Son goreng itu kan hanya ada di Jawa ya, Bapak juga kaget dulu. Ternyata ada. Oke, sampai sini paham? Paham ya, lanjut ya, kita cepat aja untuk materi ini karena pasti kalian paham. Nah yang kedua ada globalisasi komunikasi. Kalau secara pengertian nih, proses di mana teknologi dan media mempercepat penyampaian pesan di seluruh dunia sehingga menghilangkan batas-batas geografi, batas-batas negara. Kayak misalnya kita punya HP, mau misalnya Desi punya suami orang Prancis, bonjour sayang gitu. Jadi walaupun kita terpisah oleh benua, tapi kita bisa tetap saling berkomunikasi. Terus yang lagi keren banget tuh, live TikTok, live Instagram, live streaming. Walaupun artis yang kalian idolakan ada di Korea, tapi live streaming jam 12 pagi, kalian yang di sini udah jam 2 malam, 2 pagi tuh, kalian masih bisa melihat mereka secara langsung live streaming. Itu juga bagian dari globalisasi komunikasi. Walaupun kalau live streaming kita komunikasinya hanya komen-komen aja ya, kayak gantengnya, semangat live-nya gitu. Paham ya? Itu contoh secara real, secara nyata yang ada di dekat dengan kalian mengenai globalisasi komunikasi. BTW ini pulau apa? Pulau apa ini BTW? Pulau Jawa. Nah, setelah dari Pulau Jawa kita bergeser ke Pulau Kalimantan. Nah, ada globalisasi ekonomi, proses integrasi pasar, perekonomian dunia, jual beli, perdagangan dan sebagainya. Seperti yang Bapak sudah singgung, ada ekspor impor. Kalau nggak ada globalisasi ekonomi, mana mungkin kamu HP-nya impor, kamu HP-nya Vivo, kamu HP-nya Samsung, kamu HP-nya apa tadi? Realme, kamu HP-nya apa tadi dia? Dia HP-nya apa dia? Vivo, nah, nggak mungkin. Jadi dengan adanya globalisasi ekonomi, ada yang namanya barang masuk ke negara kita. Kita juga jual barang ke luar negeri, itu juga masuk dari contoh globalisasi ekonomi. Sepatu kalian tuh Nike, sepatu yang suka lari. Terus barang-barang rumah tangga, itu banyak banget tuh yang tulisannya jangankan rumah tangga. Mainan nanti kalian tuh made in China, artinya berarti dibuat di China. Kalau nggak ada globalisasi ekonomi, mana mungkin barang-barang dari China bisa masuk ke negeri kita. Oke, paham di sini? Ada yang mau ditanyakan? Aman? Aman. Kalau aman kita lanjut lagi. Nah, masih di Pulau Kalimantan, kita bahas globalisasi iptek. Nah, ini nih yang kalian sekali nih, Gen Z sekali, tidak bisa hidup tanpa teknologi. Bangun tidur nyarinya apa? HP. Sebelum tidur nyarinya apa? HP. Bahkan buang air besar juga yang dipegang HP. Astagfirullahaladzim. Ya. Jadi hilangnya batasan waktu karena kemajuan teknologi. Ini memang kalian pasti menyadari sendiri. Apalagi yang kemarin ada tuh hari
sangat-sangat kemajuan iptek yang sangat luar biasa. Mungkin generasi kalian ini belum sampai sini, tapi nanti mungkin 5-10 tahun lagi ketika kalian sudah SMA, ketika kalian sudah lulus kuliah, ketika kalian sudah bekerja, kalian akan dihadapkan dengan dunia yang penuh dengan teknologi. Terus tanggapan kita bagaimana? Tentu kita harus mengikuti perkembangan zaman. Kita harus tahu dampak positif teknologi itu apa. Jadi kita bisa tahu nih solusinya itu bagaimana, dampak negatifnya gimana, dan juga harus tahu terlalu banyak menggunakan HP dampaknya apa. Tapi kalau tidak pakai HP sama sekali ya juga dampaknya apa. Sampai sini paham? Paham. Kalau paham kita lanjut. Dari Pulau Kalimantan kita bergeser ke Pulau Sulawesi. Ada globalisasi transportasi. Nah, apa nih contoh realnya di dekat kalian? Globalisasi transportasi kira-kira. Apakah di sini ada jalan tol? Tidak ada. Ada kereta? Ada bandara? Di mana di Palangkaraya? Kalau di kita ini globalisasi transportasinya karena memang yang pertama kita tidak ada jalur darat, ya, pakai jalurnya sungai. Tapi ada kita tetap dapat globalisasi transportasi. Salah satunya adalah perubahan dari menggunakan mesin manual ke mesin protok yang sekarang sudah tidak manual, mesin diesel ya namanya. Jadi kalian tinggal nyetir-nyetir aja, nggak biasa jalan, ada Honda, ada yang moto, apalagi tuh mesin-mesinnya tuh. Kalian, nah kalau orang zaman dulu kan harus mengikuti arus dulu, mendayung DC kan bahasa sini, DC mendayung dari sini sampai Tangkili. Kalau sekarang udah ada mesin, tinggal gas, belokin, berarti sampai. Nah, itu salah satu bentuknya kalau di dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau secara keseluruhan Indonesia, tentu yang pertama Indonesia sekarang sudah banyak sekali jalan tol yang memangkas perjalanan kita kan. Di jalan tol juga ada kereta api ya, walaupun di Kalimantan belum ada, tapi semoga saja dalam waktu dekat ini sudah ada pembangunan kereta api di Pulau Kalimantan. Terus ini ada juga pesawat tuh. Apalagi pesawat di Kalimantan itu setiap kabupaten ada bandaranya masing-masing. Jadi karena memang kitanya yang sangat luas, jadi membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat. Salah satunya yang digunakan adalah pesawat. Oke, sampai sini globalisasi transportasi aman? Ada yang mau ditanyakan? Wah, kapan kita punya kereta api? Kapan-kapan. Ya, semoga aja kita doakan sama-sama. Semoga gak lama lagi kita punya semua transportasi di Pulau Kalimantan. Oke, next. Yang terakhir jelas yang ada di Pulau Papua. Yang terakhir adalah globalisasi hukum dan politik. Globalisasi hukum dan politik itu hilangnya batas-batas ruang dan waktu karena politik di kita atau tentang hukum di kita. Kalau kalian tahu hukum dan politik di dunia itu ada yang namanya hukum internasional. Hukum internasional itu adalah hukum yang mengatur antar negara. Salah satunya apa? Batas wilayah. Kita punya batas wilayah di Indonesia seperti ini, Malaysia seperti itu dan sebagainya. Itu tuh ada hukumnya, ada aturannya. Kita tidak boleh semena-mena kayak karena Malaysia yang Sabah sama Sarawak masuk Pulau Kalimantan, mari kita ambil. Kan bisa. Itu ada hukum internasional. Terus juga secara politik itu ada yang namanya hak asasi manusia. Kita ini hak asasi manusia kan dipandang bahwa hak setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Ya mulai dari hak untuk beragama, hak untuk menyampaikan pendapat dan sebagainya. Nah, hal-hal semacam itu juga terkena dampak dari globalisasi. Jadi semakin luas, pandangan-pandangan orang juga semakin luas. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah ada contoh tadi, ada budaya, ada komunikasi, ada apalagi transportasi, kemudian ada iptek, kemudian ada hukum dan politik, dan juga ada ekonomi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, jeng 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 jeng, lembar kerja murid sudah menanti kalian. Are you ready? Ready. Yakin ready. Nah, sebelum kalian Bapak masuk ke lembar murid, nanti kita akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Ya, walaupun kalian hanya berempat, tapi tidak akan membatasi kalian untuk belajar berkelompok ya. Jadi karena dibagi 2 kelompok, maka satu kelompok isinya berapa orang? 2. Jadi
sini menggunakan media internet ya, karena kita bahas globalisasi nih. Jadi kita full menggunakan Google. Nah, kita ada 4 orang, ada Paris, Ibu Dea, sama Desi. Kita bagi kalian ke 2 kelompok. Are you ready? Tutup mata. Oke, buka mata kalian. Jeng 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 jeng. Nah, ada tim 1 itu diisi Dea sama Paris, tim 2 ada Desi sama Jujul ya. Jadi Desi sama Jujul ya sama Paris. Ini ada 2 kelompok. Nah, silakan untuk mejanya kalian bisa dikumpulkan kelompok masing-masing. Kelompok 1 mau di sini apa di sini? Sini aja ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Oke, kalau kalian tahu kelompok 1 kita kasih nama seperti paskibraka kemarin yang ada di pusat, kasih nama Indonesia Berdaulat dan Indonesia Bersatu. Jadi kelompok 1 berarti Indonesia Berdaulat, kelompok 2 Indonesia Bersatu. Jadi biar versinya itu masih 17 Agustus gitu. Indonesia Berdaulat angkat tangan, kelompok 1. Ya. Indonesia Bersatu kelompok 2 mana angkat tangan. Oke, silakan Bapak kasih waktu 1 menit untuk kumpul ke kelompok masing-masing. Laksa. Oke, sudah berkumpul dalam kelompoknya masing-masing? Nah, sekarang dengarkan instruksi Bapak. Sebelum itu, angkat tangan kalian ke atas. Gajah. Isi. Ayo, fokus. Tikus. 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 Gajah. Oke, teman-teman dulu. Ya, karena kalian kembali fokus lagi, maka dengarkan instruksi dari Bapak ya. Tim 1 atau Indonesia Berdaulat ya, dan tim 2 atau Indonesia Bersatu. Kali ini kita akan memecahkan sebuah kasus. Memecahkan sebuah kasus untuk memperdalam pengetahuan kalian mengenai globalisasi ya. Kelompok 1 bisa lihat Bapak ya. Oke, di sini Bapak ada lembar kerja murid. Di sini ada 3 lembar. Lembar pertama itu isinya adalah identitas kelompok kalian ya. Ada nama anggota kelompok sama nama kelompok kalian ditulis di sini. Kemudian lembar 2, nah ini ada yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan dari materi yang sudah Bapak sampaikan. Silakan kerjakan dengan baik dan benar sesuai dengan hasil diskusi kelompok masing-masing. Kemudian the last part akan jadi rahasia. Ya, jadi halaman terakhir akan jadi rahasia. Jadi jangan dibuka dulu. Kalian fokus ke halaman yang kedua saja dulu. Nanti kalau sudah selesai bilang ke Bapak, baru kita lanjut ke halaman ke-3. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Are you ready? Oke, kalau sudah ready, Bapak bagikan lembar kerjanya ke kalian. Silakan nomor 1, silakan nomor 2. Langsung di lembar kerja aja yang kerjanya ya. Jangan lupa, nomor 1 namanya Indonesia Berdaulat, nomor 2 Indonesia Bersatu. Nanti kalau misalnya ada kesulitan atau kesusahan, silahkan tanya ke Bapak. Yes, betul. Iya juga. Ini tinggal ya. Yang kedua itu kan ada tabel ya anak-anak. Di situ ada tabel dampak positif atau negatif. Nah, dari kasusnya ini itu dampaknya positif atau negatif. Kalau kalian menurut kalian positif, tulis ya positif. Tapi alasannya apa? Kalau misalnya positif, misalnya alasannya adalah ini memberikan dampak baik seperti apa. Kalau dampaknya negatif itu karena apa? Paham? Oke. Silakan bekerja sama.
Kalian juga bisa gunakan buku kalian juga kalau mau cari referensi juga atau dari catatan kalian. Kemudian tuh akan ada pertanyaan tuh contoh globalisasi yang ada di lingkungan kalian. Kalian bisa tuh di kehidupan sehari-hari kalian yang tadi Bapak jelaskan, yang kalian pahami juga kira-kira di sekitar saya tuh ada globalisasi apa sih sebenarnya? Kayak gitu. Jadi nggak usah yang terlalu jauh mikirnya ya. Yang dekat dengan rumah kalian enggak? Yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, dekat dengan aktivitas kalian dari pagi sampai pagi lagi. Banyak sekali hal globalisasi yang ada di lingkungan. Gampang kan? Easy dong. Menurut Bapak yang luar biasa ini pasti gampang buat ngerjain. Coba belajar. Bisa? Ini yang ada di kita. Sebagai
Easy kan? Se-easy itu. Apa ada sesuatu yang bagus di dalam ya, di dalam tulis ya. Sudah? Ada yang mau selesai nih. Kelompok 1 mana suaranya? Tidak bersuara. Lagi fokus. Kelompok 2 lagi fokus juga. Semangat, semangat. Gampang atau susah? Gampang ya. Anak-anak bapak itu pintar-pintar dan luar biasa. Pasti bisa. Sudah belajar dengan baik, semangat ke sekolah, pasti bisa menyelesaikan masalah. Ya, kelompok 1, wih, mantap kali. Kelompok 2 gimana? Masih proses? Oke, gak apa-apa. Kita tunggu kelompok 2 ya. Sambil Bapak ada tulis sesuatu di depan. Nanti kita bahas bersama-sama sebelum kalian lanjut ke halaman yang selanjutnya di KPD-nya ya, di unit kerja kalian. Jangan dibuka dulu, pokoknya halaman terakhir nanti kita buka bareng-bareng, karena itu surprise. Sudah, kelompok 2 mantap. Oke, ditutup dulu, jangan dibuka karena di sini Bapak sedang melakukan sesuatu. Apa itu? Oke. Kelihatan nggak tulisannya? Enggak ya? Kecil ya? Oke, bentar ya, Bapak.
Kira-kira di depan ini Bapak sedang menulis apa? Ada yang tahu? Apa tulisannya itu di depan? Oke, apakah ada yang penasaran? Karena nggak ada yang menebak ini apa kira-kira? Ya kan? Jadi ada. Oke. Kelihatan nggak? Kecilan. Tapi itu gede ya. Salah kecilan. Ini masih segini kak. Jujur. Kelihatan ya? Oke. Ini adalah sebuah lagu. Sebuah lagu. Kalian kira-kira tahunya lagu ini apa ya? Pakai nada. Pakai nada apa? Ya betul. Ini pakai nada 17 Agustus. Karena kita suasananya masih kemerdekaan. Ini pakai lagu 17 Agustus. 17 Agustus lagunya gimana? 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka Nusa, hari oke. Nah kita pakai yang begitu. Kayak apa coba? Coba ya kita masukin ya. Ini globalisasi yang atas ini adalah dunia. Oke dunia ya. Tadi nggak perlu ini. Jadi langsung ke bagian pertama. Globalisasi meluas dan mendunia, semua bidang menyatu tanpa batasnya. Ada sosial, politik, ekonomi dan perdagangan, mendunia, transportasi dan komunikasi, semakin mudah dan semakin kreatif, macam gaya dan ragam budaya tersebar dengan begitu cepat. Ada baik juga ada buruk, kuatkan hati dengan iman. Bisa ya? Ayo sekali lagi kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Globalisasi meluas dan mendunia, semua bidang menyatu tanpa batasnya. Ada budaya, ada sosial, politik, ekonomi dan perdagangan, mendunia, transportasi dan komunikasi, semakin mudah dan semakin kreatif, macam gaya dan ragam budaya tersebar dengan begitu cepat. Ada baik juga ada buruk, kuatkan hati dengan iman. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, jadi di lagu globalisasi ini mengatakan bahwa globalisasi itu sudah meluas dan dunia dari berbagai macam aspek ya. Ada budaya, ada sosial, ada ekonomi, ada politik yang tadi kita bahas juga, ada transportasi dan juga komunikasi, terus juga tersebarnya itu dengan sangat cepat. Terus kita tuh sebagai manusia ini harus apa sih? Kita harus menguatkan diri dengan iman. Kalau tidak, nanti kita bisa terbawa arus ke hal-hal yang tidak baik. Oke lah kalau kita terbawa arusnya ke hal yang baik. Tapi kalau yang tidak baik, siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Oke, sekarang aku minta kalian semua berdiri. Kita menyanyikan lagu ini sekali. Habis itu kita lanjut ke halaman terakhir LKP ini. Oke, berdiri. Biar mata kalian tuh tidak capek, biar bisa bernafas. Oke, siap? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Pakai tepuk tangan biar semangat. Oke.
1, 2, 3. Globalisasi meluas dan mendunia, semua bidang menyatu tanpa batasnya. Ada budaya, ada sosial, politik, ekonomi, dan peperangan mendunia, transportasi dan komunikasi semakin mudah dan semakin kreatif. Macam gaya dan ragam budaya tersebar dengan begitu cepat. Ada baik juga ada buruk, kuatkan hati dengan iman. Oke, oke, sudah semangat lagi? Sudah? Lanjut lagi, duduk. Oke, sudah selesai semua ya di halaman kedua ya. Nah, silakan buka di halaman terakhir, halaman ketiga. Jeng. Wah, tulisan semua tuh, apa tuh? Nah, di halaman ketiga ini, perhatikan yang paling atas itu ada petunjuknya ya. Petunjuk yang pertama adalah bacalah kasus di bawah ini dengan cermat. Kemudian yang kedua, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini sesuai dengan argumentasi atau pendapat kalian. Yang ketiga, buatlah resum atau rangkuman dari pemecahan kasus yang sudah kalian buat, baik dalam bentuk teks atau mungkin kerangka berpikir atau mind mapping, bisa juga dalam bentuk infografis atau dalam bentuk apapun terserah kalian. Kemudian tuangkan hasil resum atau rangkuman kalian dalam kertas yang sudah Bapak sediakan. Nah, di sini Bapak ada menyediakan dua kertas ukuran A3. Silakan kalian berkreasi, bisa dari mind mapping, bisa dari infografis dan sebagainya. Terus kalau kalian nanya, Pak ini gambarnya pakai apa, nulisnya pakai apa? Tenang, karena Bapak sudah menyiapkan spidol warna untuk kalian berkreasi. Senang nggak? Oke. Dasar itu. Silakan ini untuk kelompok 1, kelompok 2. Nah, di situ lagi kita lihat ada dua kasus ya, ada kasus 1 dan kasus 2. Ini kesulitannya sama-sama, jadi sama-sama sulitnya. Untuk itu, kelompok 1 silakan ambil untuk kasus 1, kelompok 2 silakan ambil untuk kasus 2. Paham sampai sini anak-anak? Are you ready? Bagi gue ya. Kamu warna apa? Ini nanti ya. Oke, are you ready? Siap. Kita mulai dari sekarang. Silahkan berkreasi. Itu buku-bukunya ditutup dulu biar mempermudah kalian tuh membacakannya. Ini baru. Nah, ini juga bukunya ditutup dulu. Ini dibaca dulu kasusnya. Kalian kasus nomor 2. Ini kasusnya judulnya apa? Oke. Nah, kesimpulannya di situ udah ada arahan yang paling bawah. Yang pertama adalah tentang inti kasusnya, sebenarnya kasus itu tuh tentang apa sih? Yang kedua dampak positifnya. Yang ketiga dampak negatifnya. Dan yang pembahasan terakhir adalah solusi yang kalian terapkan. Oke? Nanti kalau udah bingung bisa tanya ke Bapak. Semangat mau berkah.
Iya, ada kalau ada ini berarti positif sama negatif. Nah kalau sudah nanti itu solusi kira-kira yang sama masalah ini pasti kayak tadi misalnya apa di media sosial sampai 10 jam sehari, tapi solusi yang kita lakukan ya jangan HP kita gunakan aktivitas yang lain. Itu kan salah solusi gitu kan. Semangat. Oke, 5 menit lagi. Pastikan kalian diskusi dengan baik dan selesai tepat. Mantap, cantik sekali nih buatan Desi. Dia juga tidak mau kalah di kelompok dia, kelompok Desi. Jika beri novel-novel juga boleh, beri bunga-bunga, matahari-matahari, biar nggak terlalu kosong, sesuai kreasi-kreasi kalian. Kompak sekali kalian berdua kelompok ini saling berbunyi. Oke, 3 menit lagi anak-anak.
Sudah saatnya kalian berada di tahap puisi, mempercantik hasil kalian. Oke, kalau sudah, habis ini kita akan mempresentasikan ya hasil diskusi kalian masing-masing di depan kelas. Jadi nanti apakah ada perlu yang ditanggapi atau ada yang mau ditanyakan, jadi kalian bisa saling diskusi. Kelompok 1 sudah? Sedikit lagi. Oke, kelompok 2. Oke. Oh, luar biasa. Mantap.
sudah selesai? Oke. Jadi nanti kalau sudah selesai, kelompok 1 ditempel di sebelah sini ya. Kelompok 1 tempel di sebelah sini. Kelompok 1 saja lah ya. Kelompok 1 tempel di sebelah sini, kelompok 2-nya di sebelah sana. Oke. Kelompok 1 tempel di sini. Bawa sini di atas. Bawa sini Pak. Kerja kalian luar biasa. Ayo. Ayo, hasil kalian. Lihat tanda, kan dipresentasikan dari depan. Kelompok 1 siap presentasi? Siap dong. Oke, langsung aja sini dia sama Ais. Langsung di depan. Nah, kelompok 2 masih lama atau udah? Oh, udah mau selesai juga, mantap. Jadi depan dulu ya, balik sama dia ya. Sip, kelompok 2. Kita dapat gerakan ini dulu, jadi ya. Gerak. Oke, kelompok 2. Oh, lagi tulis nama kelompok. Bapak, namanya. Jangan lupa ditulis namanya. Kalian silakan berdiskusi untuk presentasinya. Nanti siapa yang memaparkan, siapa yang menjelaskan. Kenapa? Salah nulis kah? Tinggal tulis nama. Oke, ayo kita pasang di depan sini. Kelompok 2, mantap. Oke, siapa yang mau presentasi pertama? Kelompok 2 dulu. Oh, oke. Kelompok 2 apa kelompok 1? Kelompok 1. Oke, biar adil, bagaimana kalau kita pakai spinner? Biar adil ya, kita pakai spinner ya. Silakan kalian dudukkan. Kita pakai spinner. Siapa yang presentasi pertama? Yang presentasi pertama adalah Oke, 1 Indonesia Indonesia bersatu. Oke, are you ready?
Dua-duanya di depan kan? Nanti yang menyampaikan satu orang boleh, tapi dua-duanya. Ayo, menghadap ke depan ya. Jangan lupa salam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan diketahui kasih temannya di depan. Ya, pokok buat. Jangan terlalu banyak main HP, dapat mengganggu waktu kita. Oke, kasih tepuk tangan dulu pemaparan dari kelompok 2 ya. Jadi kelompok 2 tadi kasusnya main media sosial 5 jam sehari ya. Terus solusi yang ditawarkan tadi apa? Jangan banyak main HP ya untuk aktivitas yang lain. Oke. Kelompok 1 bagaimana, ada yang mau menanyakan? Oh, dia mau bertanya, gimana dia? Dampak positif dan dampak negatif atau solusi? Ditanya, dampak positifnya apa itu main HP, sama dampak negatifnya itu apa lagi sih? Nah, ya. Dampak positif. Apa dampak positif dari kelompok kalian tadi bilangnya? Dampak positif jangan terlalu banyak main HP. Oh, berarti dampak positifnya jadi tahu informasi dari HP. Oke, lanjut. Dampak negatifnya? Dampak negatifnya Oh, apa dampak negatifnya tadi? Kita ditanya, saya pas ada semakin negatif masuk bersejarah. Oh, dampak negatifnya terlalu banyak main HP, apa? Mengurangi aktivitas di rumah. Oh, gitu dia. Jadi dampak positif dari kelompok mereka itu mempunyai banyak informasi yang didapat dari HP. Dampak negatifnya mengurangi kegiatan-kegiatan yang di rumah. Oke, sudah jelas ya? Paris mau nanya? Sudah cukup? Cukup. Oke, kasih tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan duduk lagi kelompok 2. Oke, Bapak review lagi ya. Kelompok 2 tadi menjelaskan bahwa kasus yang mereka dapat adalah dari globalisasi komunikasi, di mana media sosial yang mereka mainkan itu lebih dari 5 jam sehari. Kemudian dampak positif yang mereka dapatkan adalah mendapat banyak informasi dari HP. Terus dampak negatifnya mengurangi kegiatan-kegiatan yang ada di rumah. Oke, bisa. Jadi kalau tentang media sosial ya anak-anak ya, kita tentu yang namanya media sosial itu harus bijak ya. Kita nggak boleh full seharian mainan HP. Kita juga harus beraktivitas seperti biasanya. Jangan sampai karena media sosial kita jadi tidak melakukan aktivitas apapun. Apalagi kalian kan kewajiban kalian itu belajar, membantu orang tua di rumah, ya enggak? Ya kan, jangan sampai malah di rumah kalian asik liburan, rebahan, joget TikTok dan sebagainya. Ya, kalian harus tetap membantu orang tua di rumah. Tapi tidak hanya dampak negatif saja. Kalau kita bijak menggunakan media sosial, kita juga bisa mengambil sisi positifnya. Tadi benar, kelompok 2 tadi menyampaikan bahwa kita banyak dapat informasi. Kayak kemarin kasus tsunami yang ada di Rusia, ya kan? Tanpa media sosial, mana bisa kita tahu, ya kan? Tanpa perkembangan alat komunikasi, kita tidak mungkin tahu hal apa sih yang sebenarnya sedang terjadi di luar. Terus solusi yang mereka terapkan, jangan terlalu banyak main HP dan juga melakukan aktivitas lain di rumah. Oke, bagus. Tepuk tangan lagi buat kelompok 2. Oke, lanjut. Langsung saja kelompok 1 maju untuk memaparkan hasil diskusi. Kelompok 2 perhatikan ya. Nanti kalau mau ada yang tanyakan saja. Ya, betul. Kasusnya Kasusnya apa ya? protokol
dampak positif dari arus global perdagangan lokal mendunia atau meluas ke negara lain. Dampak negatif produk lokal bisa jarang diminati oleh orang lokal sendiri. Oke. Terus? Solusi dari arus global dijalankan misalkan anak muda lebih menggunakan ponsel atau gadget dan sering. Oke, mantap. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, di kelompok 1 tadi dia menyampaikan, dia menganalisis hasilnya itu ternyata kasusnya itu produk lokal yang mulai tergerus arus globalisasi. Terus dampak positifnya banyak sekali barang-barang dagangan atau alternatif pilihan. Dampak negatifnya tadi ternyata barang lokalnya itu tidak mampu bersaing gitu ya, karena saing dari produk luar. Terus kelompok 2 ada yang mau ditanyakan nggak? Ada Oh, itu Desi semangat sekali. Apa Desi? apa sih solusi kasus? Oh, Desi nanya. Menurut kelompok 1, apa sih solusi dari kasus yang sudah kalian analisis? Zaman sekarang lebih banyak menggunakan ponsel, jadi disarankan Bagus, bagus ya. Jadi produk lokal. Oke. Gimana Desi menjawab kan? Ya. Oke, tepuk tangan dong. Silakan ditutup dan ditutup. Terima kasih. Oke, luar biasa kerja keras kalian dalam mengikuti pembelajaran kita sampai akhirnya kita membuat sebuah produk resume ya dalam bentuk walaupun dua-duanya mind mapping, tapi luar biasa untuk apresiasi untuk kerja keras kalian hari ini. Tepuk tangan semuanya. Oke, mantap ya, ini dengan kasih ada yang kasih lope-lope, ada yang aman-aman. Oke, lanjut ya pembahasan yang di kelompok 2. Di kelompok 2 ini kasusnya si kelompok 1, mohon maaf. Kasusnya kelompok 1 ini beda dengan kasusnya yang kelompok 2. Kalau kelompok 2 tadi tentang media sosial atau globalisasi komunikasi, kelompok yang 1 itu ternyata tentang produk lokal yang tergerus arus globalisasi. Nah, oleh karena itu solusi yang diterapkan tadi karena sekarang udah zaman teknologi modern, maka kita sebagai orang yang harus memperjuangkan produk lokal kita, maka kita bisa memasarkannya dari media sosial. Tadi solusi yang disampaikan kelompok 1. Nah, selain itu kita juga harus mempertahankan produk-produk lokal kita. Kayak tadi misalnya kita menggunakan produk-produk lokal. Contohnya apa? Baju, batik, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh dari produk lokal. Oke, mantap. Nah, sekarang ayo kita nonton video ini. Kita saksikan sama-sama ya. Kira-kira ada apa di video ini? Bisa menyaksikan LK-nya di sini. Terima kasih. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 16.000 pulau, 7.241 wilayah, dan 264 juta lebih manusia dan keunikannya masing-masing. Namun, apakah kita bangga dengan semua budaya Indonesia dan melestarikannya?
cukup cair. Saat nanti masyarakat Indonesia itu lebih mengenal globalisasi. Mau percaya? Gue yakin masyarakat Indonesia gak bakal kayak gitu. Seperti itu. Nah, SD sekarang yang belum tahu yang budaya mereka lebih banyak menggunakan HP, inisiasinya kalau berdua, kamera dua, kalau mereka itu menggunakan sosial media. Mereka tidak jauh generasi bahasa Indonesia. Beda dengan bahasa kecil aja seperti itu. Jika mereka dewasa, mereka berubah dengan diri mereka. Belajar dari Indonesia sebagai orang mereka menggunakan bahasa Indonesia. Dulu tak sudah SMA, juga seterusnya sama orang lain. Mereka takut dengan panas dengan globalisasi. Namun ternyata pandangan itu salah. bisa gitu ya. Jangan malu, jangan takut, kalian sudah bisa. Oke, kembali kepada videonya. Tadi videonya itu berisi tentang globalisasi, betul. Jadi video tadi sebenarnya
kita, negara Indonesia yang sudah kaya menjadi semakin kaya. Globalisasi itu bukan hambatan. Jadi dalam video ini mereka melihat dari sudut bahwa globalisasi itu adalah sebuah peluang yang harus kita manfaatkan dengan baik. Karena apa? Dengan globalisasi negara kita Indonesia yang sudah kaya akan jauh terasa lebih kaya. Oke? Jadi itu pesan Bapak kalian bahwa globalisasi itu tidak semuanya membawa dampak negatif, ada juga dampak positifnya. Tinggal bagaimana kita sebagai individu, sebagai manusia memanajemen diri kita agar adanya globalisasi yang sangat cepat ini membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan Indonesia menjadi semakin kaya tanpa harus meninggalkan budaya-budaya lokal atau kebiasaan-kebiasaan lokal kita, dan jangan sampai hal-hal yang sudah kita miliki ini tergerus oleh budaya-budaya dari luar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup? Semua materi globalisasi paham? Alhamdulillah. Oke, yang pertama tadi kita sudah tahu pengertian globalisasi, kemudian ada dampak positif dan negatif. Selanjutnya apa tadi? Contoh-contoh dari globalisasi. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai manusia Indonesia, upaya-upaya apa saja yang harus kita lakukan agar di tengah arus globalisasi ini kita mampu mempertahankan kearifan lokal. Nah, untuk itu materi selanjutnya adalah kearifan lokal. Sampai jumpa di minggu depan. Oke, sekali lagi ada yang mau ditanyakan? Cukup? Gimana pulang belajar hari ini, menyenangkan? Siapa yang senang hari ini? Mana nggak ada suaranya? Siapa yang senang hari ini? Saya. Nah, kita untuk bicara hari ini. Oke, itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah bekerja sama hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan penuh semangat. Bapak